too long. I'll be done just sing this song. So wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Let's build a dog out of sticks and twine. I can call you master, you can call me mine. Wrap me in... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffiuddin Usodo dengan NIM 2301119130105. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendugaan umur ternak. Nah, yang perlu kita ketahui apa sih pentingnya pendugaan umur ternak tersebut? Pendugaan umur ternak itu penting karena kita dengan menduga umur ternak tidak dapat mengetahui kapan peternak itu dapat dijalankan atau dapat dihubungkan. Nah, untuk pendugaan umur ternak sendiri melalui 3 cara. Yang pertama dengan melihat catatan recording atau catatan produksi ternak. Yang kedua dengan melihat gigi seri pada ternak. Dan yang ketiga melalui perabaan bulu. Dari ketiga metode tersebut, yang paling pas dan paling tepat yakni dengan melihat catatan recording atau catatan produksi ternak dalam kurun waktu tertentu. Nah, sedangkan untuk yang paling mudah digunakan yakni dengan melihat gigi seri, jumlah gigi seri pada ternak dan kondisi gigi seri. Sapi yakni memiliki 8 gigi seri yang terdapat di bagian rahang bawah pada sapi. Untuk penjelasan lebih lengkapnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Anwar Arif Prayoga dari kelompok 9 kelas ITTB. Pendugaan umur sapi yang pertama bisa dilihat dari recording ternak. Recording ternak merupakan proses pencatatan semua kegiatan dan kejadian ternak yang dilakukan oleh perusahaan peternakan. Identitas ternak yang dicatat termasuk dalam penetapan umur dilihat dari tanggal kelahiran sapi. Recording ternak merupakan cara terbaik dalam penetapan umur sapi karena dapat memberikan informasi mengenai keadaan dan kondisi pada sapi tersebut secara detail. Yang kedua dilihat dari gigi seri susu yang tergantikan atau poel. Jika belum terdapat poel atau belum terdapat pergantian gigi seri susu, sapi tersebut belum berumur 1 tahun. Jika sudah poel 1 pasang, sapi tersebut sudah berumur 1-2 tahun. Jika sudah poel 2 pasang, sapi tersebut sudah berumur 2-3 tahun. Jika poel sudah 3 pasang, sapi tersebut sudah berumur 3-4 tahun. Dan jika sudah mencapai 4 pasang, sapi tersebut sudah mencapai umur 5-6 tahun. Yang ketiga dilihat dari kondisi bulu pada sapi tersebut. Pada sapi yang muda cenderung memiliki bulu yang panjang dan kasar, sedangkan pada sapi yang tua cenderung memiliki bulu yang lebih pendek dan halus jika dipegang. Perkenalkan, nama saya Andri Eldia dengan NIM 230100119130273 kelas ilmu tidik ternak B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendugaan bobot badan ternak. Bobot badan merupakan bobot yang didapatkan selama ternak dipelihara dan dalam keadaan hidup. Pendugaan bobot badan ternak merupakan hal yang penting untuk dilakukan para peternak untuk mengetahui bobot badan ternaknya. Pendugaan bobot badan ternak merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan selain melakukan penimbangan bobot badan ternak. Keterbatasan timbangan merupakan salah satu faktor yang menjadikan penimbangan berat badan ternak kurang efektif untuk dilakukan di suatu peternakan. Pendugaan bobot badan ternak dapat dilakukan dengan pita ukur dan menggunakan rumus-rumus yang lazim digunakan seperti rumus Winter, rumus Cole, dan rumus Denmark. Tujuan pendugaan berat badan ternak adalah yang pertama, tentu saja untuk mengetahui berat badan ternak. Yang kedua, untuk mengetahui harga penjualan dan pembelian suatu ternak. Dan yang ketiga, untuk mengetahui karkas ternak tersebut. Hal yang pertama dilakukan dalam pendugaan bobot badan ternak adalah dengan mengukur panjang badan dan lingkar dada ternak. Setelah diketahui panjang badan dan lingkar dada ternak, kita dapat menghitung berat badan ternak menggunakan rumus-rumus tadi. Setelah dilakukan perhitungan, maka dapat diketahui bobot badan ternak tersebut. Untuk pengaplikasian
pendugaan bobot badan ternak akan dijelaskan oleh teman saya. Menjelaskan tentang pendugaan bobot sapi. Yang pertama saya akan mengukur lingkar dada dari sapi tersebut, lalu nanti saya akan mengukur panjang sapi. Untuk lingkar dada, posisikan tali rafia di bawah ini, seperti di bawah di belakang kaki yang bagian depan persis, lalu dilingkarkan seperti ini. Kenapa saya memakai rafia? Karena ntar kalau sudah kita ukur pakai rafia, kita ukur lagi menggunakan meteran sehingga menjadikan hasil dari lingkar dada tersebut. Jadi tadi saya sudah mengukur lingkar dada dari sapi, karena tadi masih menggunakan rafia, saya sudah ukur menggunakan meteran dan menunjukkan hasil 196 cm untuk lingkar dada dari sapi. Dada sapi, saya akan mengukur panjang sapi menggunakan kayu. Kita mulai untuk mengukur panjang sapi, dimulai dari pada bagian depan sapi dan tulang belakang bagian sapi. Lalu berdasarkan hasil segini, kita ukur lagi menggunakan meteran. Berdasarkan hasil yang sudah saya hitung tadi, untuk lingkar dada memiliki panjang 196 dan untuk panjang dari sapi tersebut 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Adam Satria Pratama Nasution, NIM belakang 30164 dari kelas Ilmu Tilik Ternak B. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan yang telah didapatkan berdasarkan data hasil survei kandang yang dilakukan oleh teman saya Sultan Alfa Haruni. Nah, diketahui data yang didapatkan itu berupa panjang badan dari sapi yaitu 147 cm, lalu lingkar dadanya 196 cm. Nah, setelah mendapatkan data tersebut, kemudian dilakukan perhitungan dengan menggunakan 3 rumus, yaitu yang pertama rumus Winter. Dapat dilihat rumusnya yaitu LD kuadrat dalam cm dikali PB dalam cm dibagi 10.000 dan dapatkan hasilnya yaitu 564,7152 kg. Lalu yang kedua itu ada rumus skor. Rumusnya itu dalam kurung LD dalam cm ditambah 22 lalu dikuadratkan lalu dibagi 100, hasilnya itu 475,24 kg. Lalu untuk rumus Denmark, rumusnya itu LD dalam cm ditambah 18 lalu dikuadratkan dan dibagi 100, hasilnya itu 457,96 kg. Nah, dapat disimpulkan bahwa dari masing-masing hasil perhitungan ketiga rumus tersebut mendapatkan hasil yang berbeda. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Wahyu Wulandari, NIM 230110119140116. Saya dari kelompok 9 kelas ITTB. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai penilaian ternak khususnya pada sapi dengan menggunakan BCS atau Body Condition Score. Nah, BCS atau Body Condition Score ini merupakan penilaian dengan menilai pada bagian perlemakan pada ternak khususnya sapi. Nah, penilaian BCS atau Body Condition Score ini khususnya sapi dilakukan dengan pengamatan visual yaitu 3D, yaitu dilihat, diraba, dan ditekan pada beberapa bagian tubuh sapi, yaitu dari atas dapat dilihat dari backbone-nya, terdapat tulang atau tidak, menonjol tidak. Dari belakang dapat dilihat dari tail head-nya atau pangkal ekornya, dan pimbun serta hooks-nya. Dan dari samping dapat dilihat ribs-nya, ada lipatan atau tidak. Dan dari depan dapat dilihat dari brisket-nya, ada perlemakannya atau tidak. Nah, kemudian disesuaikan dengan kartu skor yang ada. Nah, nilai BCS pada sapi sendiri ini untuk sapi potong itu 1 sampai dengan 9 dengan nilai BCS skor terbaik yaitu 5, sedangkan pada sapi perah yaitu nilai skor
BCS-nya 1 sampai dengan 5 dengan nilai skor terbaik yaitu 3. Berikut tabel penilaian skor pada sapi. Pada kesempatan kali ini saya akan menilai body condition score dari sapi perah ini di FPP. Jadi kita nilai dari belakang, dilihat dari pinbone. Ini kelihatan ya, menonjol. Kemudian dari di sini ada line, baiknya ini lumayan bagus. Kemudian di depan itu blisketnya tidak terlalu bergelantir ya, sehingga ya cukup baiklah. Tetapi di sini ada kekurangannya, yaitu di bagian ambingnya. Ambingnya ini kecil ya, mungkin karena produktivitas dari sapi perah ini sudah menurun. Dan untuk BCS-nya ya 3. Ini baik untuk reproduksi, tetapi untuk produktivitas susunya sudah menurun. Jadi BCS-nya 3. Yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa pendugaan umur ternak dapat dilakukan dengan cara melihat catatan recording, melihat gigi seri pada ternak, dan melihat kondisi tubuh ternak. Pendugaan bobot sapi dapat dilakukan dengan cara mengukur lingkar dada dan mengukur panjang sapi. Perhitungan pendugaan bobot sapi dapat dihitung dengan 3 rumus acuan. Yang pertama rumus Winter, yang kedua rumus Denmark, dan yang ketiga rumus Gould. Pendugaan body condition score pada sapi dapat dilakukan dengan cara meraba bagian atas tubuh sapi dan melihat ambing sapi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.